Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama berjumpa kembali. Ini saya mau sharing-sharing masalah air radiator yang sering kurang ya. Mungkin teman-teman sudah sering ngalamin ya. Kalau untuk air radiator ya, misalnya kurangnya cuman setengah gelas aqua atau seperempatnya itu wajar ya. Tapi kalau kurangnya misalkan tiap hari ya, itu kadang satu botol gede, kadang setengah botol, itu wajib dicari permasalahannya. Terkadang banyak masalahnya ya. Bisa juga dari ini tutup nih. Kalau di daerah tutup gini, kayak misalkan sering keluar bercak warna kuning ya, seperti karat ya, atau berkerak, itu terkadang tutupnya yang rusak ya. Ini penyebabnya banyak banget. Bisa juga ini ya, kalau sering kurang, ini klemnya kendor. Soalnya saya sering ngalamin ya, mobil baru, padahal baru ya, paling baru seminggu ya, itu radiator kok kurang. Ini di sini saya lihat ada tetesan ya, ternyata ini kurang kenceng ya. Itu ahli ya, mobil dari dealer tuh, mungkin udah pernah ngalamin ya. Terus yang kedua ya, mungkin ada kebocoran. Biasanya untuk radiator yang bocor di pojokan ya, kita harus cek. Atau bisa juga selang bawahnya ya, itu kendor juga bisa. Tapi ya misalkan ya, untuk teman-teman ya sudah dicek semua ya, kok nggak ada yang rembesan, semua kering ya, ini kayak gini kering. Cek bagian itu ya, selang yang kecil ini yang menuju ke tempat tampungan ya, atau reservoir ini. Ini ya, cek nih selang ini yang dari tutup radiator yang menuju ke penampungan ya, atau reservoir nih. Nah, biasanya di sini retak atau pecah, kita nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Soalnya ini kan dekat sama puli ya, puli dinamo, jadi nggak kelihatan tuh, nggak kelihatan. Tapi kalau kita amatin bener-bener ya, nanti bisa ketahuan. Jadi tempatnya di bawah, emang sempit. Ya, kita harus lihat bener-bener teliti ya. Tapi misalkan ya, soalnya ini penting banget. Jadi untuk radiator yang sering kurang, kadang-kadang bingung. Kecuali kalau memang udah bocor ya, selang bocor atau radiator bocor kan ketahuan langsung, itu bisa langsung diperbaiki. Tapi kalau misalkan nggak ada kebocoran kan bingung. Misalkan ya ini kering semua, cek bagian water pump. Untuk water pump, kalau ngecek jangan dilihat dari atas ya, percuma nggak kelihatan. Kenapa? Ini ketutup tali kipas, tutup puli ya. Jadi banyak banget penyebabnya nih. Lihatnya dari bawah nih. Nih ya, kalau di sekitaran bawah water pump ada bercak kuning ya, itu berarti water pump rembes. Kadang-kadang ya untuk water pump rembes, kadang-kadang kalau bisa netes ya. Pas mesin hidup kadang netes. Kadang pas mesin hidup nggak netes. Tapi setelah mesin dimatiin netes. Soalnya banyak penyebabnya. Kadang-kadang cuma dikit. Jadi kita nggak tahu netesnya ya. Tapi di sini ada ini bercak warna kuning ya tuh. Sorry ya, bukan hitam, warna kuning ya tuh. Ada bercak warna kuning seperti aliran air tuh, berarti water pump rembes ya. Jadi kalau untuk ngecek water pump, kecuali udah biasa nggak apa-apa, dari atas bisa. Tapi kalau yang belum tahu, belum biasa, kalau dari atas nggak kelawan, dari bawah tuh kan air jatuhnya ke bawah. Jadi nanti ada bekasan ini, bekasan aliran kuning tuh, warna kuning biasanya ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan air radiator sering kurang tapi kok nggak ada kebocoran, nah itu yang bikin pusing. Jadi kecuali kalau memang udah ketahuan ya radiator bocor, lah ketahuan kan, berarti harus kita servis atau selangnya pecah, langsung kita ganti. Tapi kalau misalkan nggak ada kebocor kan bingung. Biasanya nih water pump tuh, soalnya nggak kelihatan, tempatnya sempit. Jadi kalau apalagi pas musim hujan udah bingung ya nyarinya ya. Ini masalah yang sering kurang ya. Bisa juga masalah kurang karena apa? Karena cylinder head mungkin ngulet, atau apa? Atau packing headnya rusak. Kalau packing head rusak atau cylinder ngulet, itu radiator nanti akan balik ke sini ya, ke reservoir ya, atau penampungan. Jadi ya untuk teman-teman, misalkan ya radiator sering kurang tapi keluar ke penampungan, itu biasanya cylinder head ngulet ya, atau perpaknya ya, atau packingnya rusak.
Kenapa bisa ngulet? Biasanya ya penyebabnya mungkin dulu pernah kosong ya. Kalau air ini kosong, kadang-kadang ya nanti kalau udah benar-benar panas, ini bisa ngulet. Dan untuk biaya selebnya ini harus dilep. Kalau nggak diseleb nggak sembuh. Cirinya kalau kita pas biar lebih jelas ya, mesin hidupin, tutupnya dibuka, kita gas. Kalau digas airnya nyembur ke atas, berarti ini ngulet ya. Kalau nggak ngulet, pakingnya rusak. Tapi yang sering ngulet penyebabnya mungkin dulu pernah kehabisan air radiator, itu yang sering kayak gitu ya. Untuk biaya nyelep kalau di sini sekitaran 300.000 ya di tempat bubutan ya. Untuk pakingnya macam-macam, tergantung. Kalau paking yang ori ya itu di atas 1 juta ya, tapi kalau yang biasa ya murah ya. Cuman kan kalau saya mending yang bagus sekalian biar nggak bongkar pasang terus ya. Terus ini penting banget ya untuk tempat, misalkan ya pas Anda lagi jalan kok tiba-tiba mesinnya mati dan temperatur naik, tuh udah minggir aja, minggir, tenang ya. Ini tutup dibuka nih, tapi bukanya nanti agak, jangan langsung dibuka. Kalau langsung dibuka nggak apa-apa, syaratnya kita ambil kain, basahin ya. Nih, buka pelan-pelan ya, pelan-pelan, jangan langsung dibuka langsung, nanti hawa panas akan keluar. Biasanya kalau mesin pas jalannya tiba-tiba mati, ini kosong. Kalau kosong kayak gitu, jadi tenang aja. Nanti kalau udah agak dingin, air isi lagi, nanti mobil jalan lagi. Tapi jangan heran ya, nanti kalau suatu saat sekitar mungkin 2 minggu ke depan atau sebulan ke depan, kalau ini pernah kosong, terkadang nih mesin sedikit agak beda suaranya ya. Soalnya ngaruh di metal biasanya. Metal seher tuh ngaruh kalau ini sering kosong ya. Tadi untuk teman-teman ini penting banget antara radiator sama oli itu ya, yang dua itu. Jangan sampai untuk air radiator sering kosong atau sering kurang ya. Kadang-kadang kita nggak tahu ya, kita pas jalan tak tahu mesin mati, ternyata ininya kosong ya. Dan kalau kosong kita harus cari penyebabnya, nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Kecuali kalau cuman kurangnya setengah ke gelas yang itu wajar, tapi kalau misalkan nyampe kosong atau kurang nyampe sebotol gede aqua, itu pasti ada penyebabnya. Jadi kebocorannya banyak, bisa di radiator, bisa water pump, bisa selang-selang ya, bisa juga ini silinder head ngulet ya. Kalau ngulet nanti airnya ke sini larinya ya, soalnya apa, ini nyemprot ke atas. Pas sudah panas disegas, nyemprot ke atas, balik ke sini, keluar ke sini nih. Nanti lama-lama ini bisa habis ya, nanti overhead ya. Ini ya sekedar sering aja. Jadi untuk teman supir pas misalkan kan suka pagi hari ngecek air radiator ya, misalkan kurangnya cuma seperempat gelas aqua, itu nggak apa-apa, wajar. Tapi kalau misalkan kurangnya sampai sebotol atau setengah botol gede, itu harus cari permasalahannya. Biasanya kita nih di sini nggak tahu nih, kan ini kering semua. Tapi kalau water pump rembes kita nggak tahu. Kita harus benar-benar teliti, kita cek. Kalau dari atas kita nggak lihat, dari bawah itu penting. Yang sering kita nggak tahu ya, tahu-taunya air kosong, ternyata water pump rembes. Videonya ada ya, cara gantinya, cara pasangnya ada semua. Ini ya sekedar sering aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.